Katakan, di mana dia? Bab 276. Setelah Yos tahu Darlin menghilang, sudah adalah malam kedua. Setelah dia menulis laporan dan menyerahkannya, setelah membereskan semua pekerjaannya, dia merasa wanita bodoh itu seharusnya sudah memikirkannya dengan jelas. Akhirnya tidak peduli berapa kali dia menelpon, ponsel Darlin selalu berada dalam keadaan tidak aktif. Awalnya, Yos hanya menganggap Darlin ingin menghindar dan tidak mempermasalahkannya. Hingga dia tahu Hendrik juga menghilang. Wajahnya langsung terlihat mengerikan. Pantas mati. Wanita itu jangan-jangan pergi dengan Hendrik kan? Memikirkan ini, api di hatinya pun membara. Tatapannya terlihat sangat mengerikan. Sepasang tangannya mengeluarkan suara tulang. Trek, trek. Seperti menahan emosi yang besar. Diam-diam berkata dalam hati, Darlin, sebaiknya kamu jangan melakukan hal begitu bodoh. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa menerima konsekuensinya. Yos menggunakan semua relasinya. Tidak peduli pesawat ataupun kereta api ataupun mobil hitam. Dia pun menyuruh orang untuk mencarinya. Semua CCTV diperiksa. Sama sekali tidak melihat bayangan Darlin. Dan juga tidak melihat nama mereka. Bagaikan hantu yang tiba-tiba musnah dari bumi. Bahkan sama sekali tidak ada jejaknya. Yos tersenyum dingin. Di dunia ini tidak ada orang yang akan musnah begitu saja. Tidak peduli siapapun, asalkan adalah orang, pasti akan meninggalkan sedikit jejak. Tapi bisa dipastikan, di dalam ini pasti ada kerja keras Hendrik di dalamnya. Duar! Pintu sebuah apartemen elit ditendang terbuka dengan kasar, membuat orang yang ada di dalamnya menjerit. Dasar, bajingan mana yang berani-beraninya mendobrak pintu? Apakah ingin mati? Mati! Perlina menelan kata mati itu kembali. Dasar, kalau bukan karena yakin hari ini bukan tanggal 15 bulan 7, dia pasti mengira dirinya melihat dewa kematian. Perlina dengan ketakutan bersandar ke sisi pria di sampingnya. Yos datang dengan wajah yang mengerikan. Seharusnya bukan datang mencarinya kan? Bagaimanapun mereka berdua tidak ada hubungan apapun. Yos? Jasper juga mengira Yos datang mencarinya. Saat ingin bertanya, Yos langsung melewatinya, berdiri di hadapan Perlina. Sepasang mata yang dingin itu, seluruh tubuhnya memancarkan sebuah rasa yang mengerikan. Katakan, di mana dia? Yos, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tatapan Perlina bersinar. Nadanya dengan jelas terdengar merasa bersalah. Tapi semakin memikirkan, dia semakin percaya diri. Kalau bukan karena Yos menyakiti Darlin, Darlin mana mungkin pergi begitu saja. Semua ini yang harus disalahkan adalah Yos sendiri. Benar, dia tidak perlu merasa bersalah. Dia tidak perlu takut dengannya. Tapi saat Yos melototinya, jantung Perlina tanpa sadar bergetar. Dasar, dia akan memakan orang ya. Sejak kapan Yos menjadi begitu mengerikan? Dia biasanya yang begitu dingin sudah termasuk mudah didekati. Dia yang sekarang barulah benar-benar marah. Perlina, jangan membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Dia ada di mana? Batas kesabaran Yos sudah hampir habis. Perlina menarik baju Jasper, tidak membiarkan dirinya melemah di hadapan Yos. Tapi aura Yos terlalu kuat. Dia dingin, tidak peduli, juga sangat sulit.
Jasper tetap tidak tega pada wanitanya sendiri, menarik Perlina ke belakang tubuhnya dan menghalangi di hadapannya. "Yos, apa yang terjadi? Ada apa? Bicarakan baik-baik." Dengan adanya ucapan Jasper, Perlina langsung dengan berani bersandar di bahunya dan berkata, "Yos, aku beritahukan kepadamu. Aku tidak ada kewajiban untuk memberitahukannya padamu. Lagi pula, kamu dan Darlin dari awal sudah tidak ada hubungan. Dia pergi juga karena kamu yang memaksanya." Satu tatapan Yos langsung membuat Perlina ketakutan dan menarik kepalanya kembali. Jasper lebih kurang mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Darlin menghilang. Jadi Yos datang mencari orang. Kalau adalah dirinya, mungkin juga akan lebih baik dari ini. Karena rasa pengertian ini, Jasper memalingkan kepala melihat wanita yang tidak ketakutan karena dia yang membantunya. Dengan tidak berdaya berkata, "Ikan kecil, patuhlah. Darlin pergi kemana? Apakah dia pergi berlibur untuk menenangkan diri?" Tatapan Yos juga dengan dingin menatap Perlina. Sepertinya sedang menunggu jawabannya. "Aku tidak tahu. Jangan tanyakan padaku. Yos, kamu seharusnya mengerti. Dari awal Darlin sudah ingin pergi. Dia sudah berjanji pada Darlin tidak akan mengatakannya. Lagi pula, demi mencegah dirinya membocorkan rahasia ini, dia langsung menyuruh Darlin untuk jangan memberitahukan kepadanya tempat mereka berada setelah keluar negeri." Jasper melihat wajah teman baiknya yang semakin buruk, khawatir kalau Perlina akan dirugikan, hanya bisa berkata, "Kamu coba telepon Darlin dan tanyakan, agar tidak membuat orang khawatir." "Aku tidak tahu, tidak tahu. Jangan tanyakan padaku." Perlina juga sudah tidak tahan ditanya terus, memalingkan kepala dan duduk di sofa. Kaki panjang Yos langsung melangkah melewati Jasper, menariknya dari sofa, mendekati dirinya. Sepasang mata itu tidak terlihat sedang bercanda, langsung menembus pertahanannya. "Perlina, jangan mengira kamu adalah temannya maka aku tidak akan menyentuhmu. Aku berikan kesempatan terakhir kalinya untukmu. Katakan atau tidak." Perlina marah sampai merasa lucu. Dia bukanlah wanita lemah. Mengangkat tangan dan melepaskan dirinya dari tangan Yos. Dengan nada tajam berkata, "Yos, aku katakan dengan jujur padamu. Aku tidak tahu di mana Darlin berada. Tapi aku tahu dia pergi karena hatinya sudah sangat sakit." Yos tersenyum dingin. Bibir tipis membentuk sebuah garis lurus. "Dia sakit hati dan pergi, atau melarikan diri dengan pria liar itu?" "Yos, kamu jangan terlalu keterlaluan. Hatiku tidak seharusnya melemah dan ingin memberitahumu." Perlina benar-benar marah. Dia akhirnya mengerti kenapa Darlin pergi. Yos benar-benar bajingan. Orang gila yang tidak bisa dimengerti. Jasper melihat suasana yang begitu tegang, buru-buru menenangkan. "Lina, bukankah semalam kamu menelponku beberapa kali? Apakah karena Darlin akan pergi?" Perlina tidak berkata, tapi menganggukkan kepala dengan kuat. "Kalau begitu, apakah kamu tahu dia menaiki mobil mana?" Jasper mengira Darlin pergi juga hanya menaiki mobil atau bus dan meninggalkan kota Ledong untuk sementara waktu. Perlina masih marah. Dengan nada yang tidak baik, duluan melototi Yos. Dengan marah berkata, "Naik mobil apaan? Dia naik pesawat seumur hidup ini. Tidak akan kembali lagi. Kalau begitu peduli, jadi dari hari itu apa saja yang dia lakukan? Setelah melukai hati orang, barusan teringat untuk mengejarnya kembali.
Bukankah itu semua sudah terlambat? Yos mendengar Darlin seumur hidup ini tidak akan kembali lagi. Tatapannya terlihat terkejut. Sepasang tangan tanpa sadar mengepal dengan kuat. Sebuah rasa kacau yang tidak pernah dia rasakan pun muncul. Tidak, dia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa persetujuannya. Darlin tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Perlina, kalau membiarkanku menyadari kamu berbohong. Yos tatapan dingin menatap Jasper sejenak. Dengan kejam berkata, tidak peduli siapapun yang membelamu, juga tidak ada gunanya. Setelah berkata, Yos langsung pergi. Perlina termenung beberapa detik. Tiba-tiba mengerti maksud ucapan Yos. Begitu marah sampai menghentakkan kaki, menjerit ke arah pintu. Yos, dasar orang gila, mampus, kamu...